Apa kabar pemirsa? Semoga baik-baik saja. Saya Bayu Sutiono untuk Singkat Berita. Cara singkat, paham berita. Berita soal survei kepuasan publik terhadap 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Gibran lagi rame banget nih kan. Mungkin pemirsa juga mengikutinya. Ini kayak gosip artis yang tiba-tiba viral. Prabowo Gibran kan artis juga, artis dalam politik nasional. Yang jadi hebohnya itu gimana enggak? Karena hasil survei menunjukkan angka kepuasan yang mencapai 80,9%. Tinggi banget kan? Ini lebih tinggi dari survei Jokowi JK yang juga populer waktu itu di 2014 ke 2015. Survei dari Litbang Kompas waktu itu untuk Jokowi JK cuma 65,1%. Nah, angka yang tinggi ini memancing perdebatan di berbagai kalangan. Masa sih? Gitu ya. Karena ada beberapa hal yang kok sepertinya setinggi itu, padahal ada makan bergizi gratis yang masih banyak kritik. Ada beberapa menteri yang saya bicaranya, saya katakan, salah omong sehingga harus dibenarkan. Nah, hal semacam ini jadi pertanyaan publik. Di berbagai industri masih terjadi banyak PHK, termasuk di industri tekstil, Sritex gitu. Nah, hal ini kemudian mengundang pertanyaan, kok bisa sampai tetap 80%? Nah, ini analisanya. Salah satunya karena pemerintah tampaknya sudah mulai menepati janji kampanye yang masih diingat oleh publik. Contohnya program makan bergizi gratis. Ya, walaupun ini banyak mengundang kritik, tapi jelas ini langkah konkret yang bisa langsung dirasakan oleh publik. Ada juga peningkatan kesejahteraan gaji guru yang tentu membuat hati berbunga-bunga tuh bagi para guru. 100% loh naiknya. Ada juga tentang keputusan pemerintah yang hanya jadi menaikkan PPN 12%, tidak untuk semua barang, tapi di barang dan jasa mewah. Jadi hanya tertentu. Nah, kayaknya pemerintah mulai ngerti kalau rakyat harus diberi sesuatu yang menyenangkan selama bulan madu, selama 3 bulan ini, seusai Prabowo Gibran dilantik. Belum lagi di level bawah, petani dan nelayan hutangnya diputihkan, bibit harganya murah, banyaklah buat bagian bawah itu. Nah, inilah yang mungkin terpapar oleh survei publik yang dilakukan oleh Litbang Kompas dan juga Indikator Politik Indonesia yang menghasilkan kepuasan publik sampai 75,9% kalau saya nggak salah ya. Nah, program-program yang disampaikan juga lewat komunikasi yang bikin rakyat jadi merasa, oh ini ya pemerintah sekarang baik ya pada publik atau pada rakyat. Nah, komunikasi seperti ini penting agar kebijakan jadi mudah diterima. Ini juga dipahami dengan baik oleh pemerintah. Jadi nggak kayak orang pacaran yang kemudian kita chat lama balesnya atau apa dan segala macam. Kalau untuk kepuasan publik, kayaknya komunikasinya jago nih pemerintahan Prabowo Gibran maksud saya. Nah, tapi angka kepuasan yang tinggi ini dari publik, ini seperti, ingat-ingat ya, pedang bermata dua. Karena masyarakat jadi punya ekspektasi tinggi. Dalam 100 hari saja, hal-hal yang manis sudah dikasih. Nah, bagaimana kalau di tengah jalan, pemerintah harus mengambil tindakan yang pahit? Jadi berani apa enggak untuk tidak populer? Nah, itu kita tunggu. Makin tinggi angka kepuasan, makin besar pula tekanan buat pemerintah. Gerak-gerik pemerintah ini bakal diawasi lebih ketat. Sekarang di zaman ini, yang ngawasi itu rakyat langsung. Lewat apa? Lewat media sosial. Netizen plus 62 loh ini, dikenal kritis, dan mereka bisa jadi jurnalis investigatif. Lebih hebat dari para jurnalis. Jadi mending kita lihat dulu deh pendapat pihak lain tentang survei kepuasan terhadap pemerintahan kali ini. Jadi intinya untuk singkat berita kali ini itu apa yang bikin heboh bukan cuma karena angkanya yang begitu tinggi, tapi harus diingat angka survei yang begitu tinggi ini implikasinya ke depan harus jadi teladan. Istana udah bilang siap, kami tidak akan terlena. Bagus tuh, karena kalau terlena hanya dengan survei publik yang begitu tinggi, nanti jadi masih panjang perjalanan pemerintahan Prabowo Gibran ini. Ini start yang udah bagus buat pemerintahan Prabowo Gibran, udah cemerlang. Tapi pertanyaan sekarang, bisakah dipertahankan? Ini yang penting nih pertanyaannya. Rakyat nggak bakal tinggal diam, pemerintah harus siap dengan strategi yang lebih oke, biar nggak kepleset di jalan yang masih panjang dan berliku ini. Waduh, tuh ya yang pertama. Kita minum dulu, karena bentar lagi kita masuk ke informasi yang kedua.
Pemirsa, kehebohan tentang Coach ST atau Sinteyong belum sepenuhnya berakhir nih. Mantan pelatih Timnas Sepak Bola Indonesia yang sudah diberhentikan PSSI 6 Januari lalu akhirnya benar-benar pulang kampung ke Korsel. Di Bandara Soekarno-Hatta, ST diantar ratusan fans setianya dan suasananya riuh dan haru. Ada yang belum tahu? Kita ajak dulu untuk nonton videonya sebentar. Nah, jadi kalau kita lihat ya, Coach ST ini mirip selebriti di dunia sepak bola tanah air kan, fansnya banyak, dan sebenarnya prestasinya juga dianggap oke. Nah, oleh fans sepak bola ya, STY adalah sosok pelatih yang dianggap berhasil membawa perubahan positif bagi timnas sepak bola Indonesia sampai detik-detik kemudian dia diberhentikan. Nah, ini yang sedikit bisik-bisik ya. Ngomong-ngomong, kompensasi PSSI terhadap kontrak Coach STY yang sudah diputus sebelum waktunya itu belum dibayarkan loh. Kompensasinya udah setahu saya belum. Ya, setahu saya belum. Ya. Yeah, that's something it's difficult, to tell. Yeah, but probably we get no compensation. Yeah, especially as season coach. Nggak perlu bisik-bisik terus saya, udah tahu juga. Jadi kan gini, kontrak STY dengan PSSI kan harusnya berakhir 2027. Tapi PSSI membatalkan kontrak atau MOU itu, dan di dalam MOU itu kalau batal kontrak atau diberhentikan kontraknya, harus bayar tuh PSSI uang kompensasi yang nilainya puluhan miliar. Nah, kabar pembayaran kompensasi yang belum diselesaikan oleh PSSI ini kan jadi pertanyaan. Apakah PSSI sedang kura-kura dalam perahu gitu ya dengan kewajibannya, atau sudah dikomunikasikan dengan baik, atau memang lagi nggak ada uang untuk membayarkannya. Nah, ini kita tunggu jawaban yang mumpuni dari pihak PSSI. Tapi kompensasi belum dibayar satu hal, ada muncul lagi nih berita simpang siur, rumor tentang Coach STY yang katanya akan diangkat jadi direktur teknik PSSI. Tapi ini dibantah oleh STY, tegas dia bilang, enggak ya, saya nggak akan jadi direktur teknik PSSI. Karena STY sempat bilang, saya pasti akan kembali ke Indonesia. Kan tuh jadi dihubung-hubungkan. Ya, gosip, makin digosok, makin sip. Tapi selesailah bahwa STY mungkin tidak akan terlibat lagi di ke PSSI-an. Agak susah membayangkan ada Coach STY dan ada pelatih baru. Agak repot nanti jadinya. Nah, tapi hubungannya adalah kemudian saya ingin mengatakan kenyataannya popularitas dan prestasi aja itu nggak cukup untuk menjamin sebuah posisi aman. Kita lihat pelatih sepak bola sekelas STY aja yang prestasinya oke dan populer dicintai oleh fans timnas, out loh oleh PSSI. Out. Nah, apalagi para menteri di kabinet pemerintahan sekarang yang kerjanya kurang terlihat dan namanya nggak dikenal publik. Dihubung-hubungkan nih, iya dong, sepak bola itu kan nggak sekedar olahraga, bisa juga ada unsur politik di dalamnya. Kita coba sambungin sedikit ya. Ini nggak jauh-jauh dari data yang beredar juga. Survei 100 hari kinerja para menteri. Ternyata ada menteri yang kinclong. Diketahui kerjanya, ada komennya di tengah masyarakat, jadi performanya bagus. Tapi ada menteri yang performanya dipertanyakan. Nggak cuma dipertanyakan, menterinya juga dianggap nggak populer atau publik nggak kenal sama menteri ini. Ini namanya siapa, menteri apa? Atau kenal nggak menteri ini? Ternyata nggak tahu sekarang itu siapa menterinya. Nah, kalau kita pakai logika dari apa yang terjadi dengan PSSI dan Coach STY, harusnya menteri yang nggak perform, nggak dikenal publik, harus siap-siap pulang kampung juga dong. Ya nggak? Tapi sayangnya dalam politik aturan mainnya beda bos sama lapangan hijau atau sepak bola. Aneh, ya nggak begitu juga, itulah realitas dari politik. Kalau di sepak bola nggak perform out, kalau di politik belum tentu, bisa juga lolos. Karena kita harus ngelihat menterinya siapa, titipan dari partai politik apa. Kan ini koalisi besar yang dipimpin Prabowo Gibran lewat KIM, Koalisi Indonesia Maju. Jadi menteri-menteri ini pasti mewakili partai politik tertentu. Nggak gampang tuh bikin outnya. Walaupun nggak populer, walaupun nggak perform, tapi partai politiknya mungkin sangat mempengaruhi penilaian-penilaian internal dari presiden dan wakil presiden. Kira-kira begitu. Tapi tren kan bisa berubah ya. Hari ini mungkin masih aman. Besok bisa aja ada kartu merah dari rakyat. Publik makin pintar.
Ingat kasus Gus Miftah? Sekarang kan nggak jadi utusan khusus pemerintah lagi. Kira-kira seperti itu. Nah, komen dong. Kalau mau komen berkaitan dengan menteri di dalam sebuah kabinet, harus dikenal publik atau enggak? Terima kasih sebelumnya untuk komennya. Yuk, kita berangkat ke siber yang ketiga nih. Singkat berita yang ketiga. Tapi saya minta dulu nih. Ada gambar buah yang sedang musim. Nah, ini dia. Benar, durian atau durian. Ada yang suka? Ini lihat, dari gambarnya langsung studio bau durian. Tapi pemirsa lagi nggak nunggu kan durian runtuh. Maksudnya gini, durian yang jatuh dari mobil terguling. Juga nggak nunggu itu kan? Nah, singkat beritanya gini. Perlu banget nih saya bahas karena agak menyentuh hati nih. Apa yang terjadi di Lampung. Ini ada kejadian di Sumatera atau di Lampung. Mobil pick-up bermuatan durian. Terguling. Tepatnya di Jalan Lingkar Sumatera ada sebuah kampung namanya Kampung Banjarmasin ya. Tapi ini di Provinsi Lampung. Nah, warga setempat yang melihat mobil terguling berisi durian ini bukannya bantuin supirnya, tapi heboh menjarah durian yang bergulingan jatuh dari truk. Nah, jadi seperti apa tuh namanya? Menari di atas penderitaan orang lain, terutama si Pak Supir ya. Dan kalau kita kasih lagi peribahasanya, seperti mendapat durian berguling-guling. Bukan seperti mendapat durian runtuh tuh. Ampun deh ya, warga di sekitar Lampung itu ya. Tapi ya nggak cuma sampai di situ masalahnya. Ini nih agak menyentuhnya. Bukan cuma durian yang dijarah. Pak supirnya bilang, uang tunai, uang saya 1,5 juta rupiah hilang. Surat-surat penting, STNK truk hilang. Ini yang hilang apa? STNK dan uang tunai. Uang tunai berapa? 1,5 juta, komandan. Real dah ini story-nya. Peribahasa untuk si Pak supir ya. Sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Saya tambahin ya. Sudah jatuh, durian hilang, STNK hilang, uang hilang, tertimpa tangga pula. Maksud saya kasihan banget lah Pak supirnya. Nah, kejadian ini mengundang banyak kritik tajam dari netizen kepada warga yang melakukan penjarahan. Kita sebut saja begitu, mengambil durian itu kan. Dan bahkan meluas nih, nggak cuma mengomentari perilaku sebagian warga itu, tapi juga menyangkutkannya kasus korupsi di Indonesia makanya banyak. Dan ini berita jadi mendunia kan kalau udah online, membawa nama baik rakyat Indonesia. Nah, ini beberapa komentarnya. Beda negara, beda ternyata nasib supir. Ya, apa yang terjadi di Lampung, Indonesia, beda nih apa yang terjadi di Tiongkok. Di Cina ada kejadian juga, truk terguling juga di Provinsi Henan, tepatnya di Tiongkok. Tapi ketulusan dan antusiasme yang ditunjukkan oleh masyarakat setempat untuk menolong supir, ini menarik perhatian, menarik netizen, bahkan media jadi meliputnya lebih daripada sekedar sebuah mobil terbalik. Melihat sang supir ini sedih karena barang-barang bawaannya berserakan, warga yang ada di sekitar spontan membantu. Nggak cuma membantu pengemudinya, tapi bantu beresin barang. Malah ada yang terlihat membeli sisa barang yang sudah rusak atau jatuh dan bayarnya cashless. Hebat kan ya? Nggak ada tuh yang diam-diam bawa pulang atau bahkan bawa karung buat menjarah gitu. Nah, disinilah menyentuhnya cerita ini. Sebagai netizen yang budiman, mari kita jadikan peristiwa yang terjadi di Lampung, Indonesia dengan di Tiongkok ini sebagai cermin untuk introspeksi. Nggak semua masyarakat Indonesia yang saling gotong royong dikenal begitu ya. Nggak seperti itu. Dan harusnya kita mengedepankan empati, solidaritas, bukan mengambil keuntungan dari kesulitan orang lain. Amin. Jadi semoga next time berita tentang rakyat Indonesia bisa lebih membanggakan seperti juga yang terjadi di Tiongkok. Yakin saya, pasti ada. Informasiin aja ke saya dan kita angkat berita tersebut di Singkat Berita. Udah dulu ya, sudah ada beberapa berita yang saya hadirkan. Mudah-mudahan menjadi introspeksi buat kita semua. Saya Bayu Sutiono, pamit.